Oke, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak hebat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan selalu mendapatkan petunjuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segenap aktivitas kita, termasuk perjuangan belajar di program calon guru penggerak pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari CGP Lotim 4 yang secara kebetulan pada kesempatan kali ini dijadikan tim 1 untuk memvideokan proses coaching, yang mana di dalam proses coaching ini kasus yang akan kami angkat yaitu kasus di mana ada seorang murid yang namanya Gilang yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian Gilang selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan-alasan yang lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu ternyata hasilnya selalu bagus. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, pertanyaan bagaimana menyikapi hal tersebut ini akan kami sajikan dalam bentuk video pelaksanaan praktik coaching, yang mana saudara kami Ibu Baik Hikmah Widiawati akan berperan sebagai coach, dan kemudian Pak Muhammad Sabri akan berperan sebagai coachee. Dan dalam kesempatan ini saya sendiri, Muhammad Subandi, akan berperan sebagai pengamat. Untuk itu kita langsung saja ke proses video coaching terkait dengan masalah tersebut. Untuk itu kepada Ibu Guru dan Pak Guru kami silakan. Assalamualaikum Gilang. Waalaikumsalam Bu, kabar baik. Kabar baiknya kok kelihatan tak hilang. Akhir-akhir ini Bu Guru lihat Gilang kok kurang semangat ya. Tidak seperti biasanya. Ada apa ya nak ya? Sebenarnya ada masalah sedikit Bu. Masalah apa ya? Nah, bisa Bu Guru bantu? Ya, sebenarnya sih rada nggak enak Gilang Bu. Soalnya takut merepotkan Ibu. Tapi terima kasih deh Bu Guru mau membantu. Apa yang bisa Bu Guru bantu? Dan apa yang Gilang ingin hasilkan dari diskusi kita kali ini? Yang saya inginkan sih saya bisa dapat solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Bu Guru IPA, beliau menganggap saya tidak mau bekerja sama dengan teman-teman saya karena saya tidak mau bekerja di dalam kelompok. Emangnya ada masalah apa sih tentang hal itu sehingga bisa seperti itu? Terus bisa Gilang jelaskan enggak dengan lebih detail kepada Bu Guru supaya Bu Guru bisa ngerti gitu? Gini Bu Guru IPA memberi tugas kelompok. Kelompoknya sudah dibagi-bagi dan saya dimasukkan oleh Bu Guru di kelompok 2. Saya bilang sama Bu Guru, saya tidak mau bekerja dalam kelompok. Biar dah saya sendiri saja. Tapi Bu Guru tidak mau. Kata Bu Guru, kalau Gilang tidak bekerja dalam kelompok, berarti Gilang tidak punya nilai kerja sama kelompok. Terus Bu Guru marah-marah sama Gilang. Oh gitu ya. Kenapa guru sampai marah-marah? Mungkin karena Gilang bersikeras ingin bekerja sendiri. Oh begitu. Mengapa emang kok Gilang bersikeras mau kerja sendiri dan nggak mau kerja kelompok?
Sebenarnya sih bukannya nggak mau Ibu Guru, tapi Apa ada yang bikin Gilang nggak sreg gitu? Atau anggota kelompoknya mungkin, atau apa? Ada yang bikin nggak nyaman ya? itu Bu. Tapi Ibu nggak usah bilang-bilang Bu Guru ya. Gilang Iya. nggak nyaman kerja bareng teman-teman. Soalnya teman-teman maunya ngambil enaknya doang. Males ngerjakan. Maunya terima jadi aja. Selalu Gilang yang disuruh ngerjakan sendiri. Padahal itu kan tugas kelompok. Mereka ngobrol aja. Setelah jadi, mereka tinggal nyalin kerjanya, Gilang. Ada temen yang gak males ngerjakan, tapi maunya semua pendapat dia aja yang diikuti. Jadi Gilang ngerasa lebih leluasa kalau kerja sendiri, gak bikin bete. Oh, jadi gitu ya. Kenapa Gilang nggak jelasin aja kayak gitu kepada Bu Guru? Kalau Gilang cerita ke Bu Guru, siapa tahu Bu Guru bisa bantu supaya hal itu nggak terjadi lagi kan? Iya juga sih, Bu. Tapi sekarang Bu Gurunya udah ilfil duluan sama Gilang. Ya begitu deh jadinya. Terus sekarang gimana dong cara menyelesaikan masalahnya Gilang ini? Yang pertama masalah Gilang yang lebih senang kerja sendiri dan gak nyaman bekerja dengan teman-teman. Dan kedua, masalah Bu Guru IPA yang marah-marah karena Gilang gak. Ya, kira-kira Gilang ada ide nggak untuk mengatasi? Untuk masalah pertama, mungkin Gilang harus mulai belajar speak up ya Bu Guru. Maksudnya, Gilang harus bisa ngomong ke teman-teman mana yang Gilang gak suka dan mana yang Gilang suka. Atau mana yang Gilang setuju dan mana yang tidak setuju dengan pendapat teman-teman supaya clear masalahnya. Jadi Gilang nggak dikerjain terus sama teman-teman. Selama ini kan Gilang biarin aja tuh teman-teman kayak gitu karena Gilang malas konflik. Dan untuk masalah yang kedua, rencananya sih ingin minta maaf sama Bu Guru IPA dan jelasin sebab sesungguhnya. Tapi apa? Emang ada hal lain yang Gilang pikirkan? gini sih Bu, kalau langsung Gilang yang mau ke Bu Guru IPA, takutnya Bu Guru udah benar-benar tersinggung. Jadi mungkin agak enak mau lihat muka Gilang. Hehehe. So Gilang mau minta tolong temen Gilang si Arif deh. Untuk ngejelasin ke Bu Guru tentang kesalahpahaman ini. Setelah itu, baru deh Gilang datang ke Bu Guru untuk minta maaf dan meminta bimbingannya. Oke, gitu ya. Tapi Gilang juga harus ingat, nggak ada guru yang akan marah berkepanjangan sama muridnya. Apalagi muridnya itu mau minta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi menurut kamu, apa itu cara yang paling memungkinkan untuk kamu lakukan? Ya, Gilang cukup yakin sih Bu. Meskipun Gilang masih rada-rada takut-takut gitu, karena ngerasa Bu Guru masih ilfil sama Gilang. Baik, dari solusi yang tadi Gilang pilih, Gilang, kendala apa yang mungkin akan muncul? Kemungkinan Bu Guru bakal nggak percaya sama Arif juga ada, dan bisa jadi Bu Guru bakal pikir Gilang hanya ngeles
dengan alasan ini tambah ngejagel kalau Gilang sombong. Terus bagaimana cara Gilang tersebut? Gilang mau minta bantuan ketua kelas untuk menjelaskan tentang hal ini supaya Bu Guru percaya bahwa niat Gilang benar-benar tulus. Jadi nggak ada lagi masalah kayak gini di kemudian hari. Nah, setelah kita ngobrol panjang inilah, coba deh ceritakan kembali kepada Bu Guru gimana Gilang mau menyelesaikan masalahnya tadi. Untuk masalah pertama, Gilang akhirnya mikir mungkin saatnya buat Gilang untuk tidak menyerah dengan keadaan ini, Bu. Artinya, Gilang harus bisa menyatakan ketidaknyamanan Gilang dengan perlakuan teman-teman selama ini. Mungkin dengan demikian, teman-teman bisa lebih menghargai keberadaan Gilang di dalam kelompok itu. Dan masalah kedua, Gilang mau minta tolong Arif yang jadi siswa paling dekat sama Bu Guru IPA untuk ngejelasin masalah sebenarnya tentang tuduhan Bu Guru ke Gilang. Kalau Gilang nggak mau bekerja sama dalam kelompok karena sebenarnya kan bukan itu akar masalahnya. Setelah mereka jelaskan ke Bu Guru, baru Gilang mau menghadap Bu Guru untuk minta maaf dengan sikap Gilang yang menyinggung perasaan Bu Guru. Dan Gilang minta bimbingan gimana memperbaiki kesalahan Gilang itu. Wah, keren deh Gilang. Ternyata kamu cerdas dan dewasa ya mikirnya. Bu Guru sangat setuju dengan Terus nih, apa komitmen Gilang untuk menyelesaikan masalah ini? Hari ini Gilang mau ketemu Arif dan Agus, Bu, untuk membicarakan masalah ini. Terus minta tolong mereka untuk ke tempat Bu Guru IPA. Gilang mau nunggu mereka di luar ruangan Bu Guru supaya Gilang segera tahu apakah mereka berhasil meyakinkan Bu Guru atau enggak. Jika oke, Gilang akan langsung masuk menemui Bu Guru untuk minta maaf. Oke, sip. Terus kira-kira siapa yang dapat membantu Gilang untuk menjaga komitmen itu? Masalah Gilang kemarin itu kan jadi masalah sekelas, Bu. Karena Bu Guru jadi bad mood sepanjang pelajaran IPA. Akhirnya ketua kelas Gilang juga ikut-ikutan ngedesak Gilang untuk minta maaf gitu. So, jadi Agus ketua kelas Gilang pasti akan ngingetin Gilang terus-menerus untuk minta maaf. Dan untuk melaksanakan komitmen Gilang ini dan juga sebagai teman berdiskusi dalam menyelesaikan masalah dalam diri Gilang ini, dia juga paling sering ngomong ke Gilang kalau Gilang harus bisa speak up tentang apa yang Gilang rasakan selama ini. Dia pasti akan cerewet mengingatkan untuk menyiapkan diri Gilang mengenai kapan, bagaimana langkah-langkah, dan apa saja yang harus Gilang bilang ke Bu Guru IPA, Bu. Nah, ini baru murid Bu Guru yang solutif. Bu Guru aja enggak kepikiran loh tentang cara yang Gilang tawarkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Bu Guru sangat senang mendengar komitmen Gilang. Semoga sukses ya, Nak. Dan masalahnya terselesaikan sebagaimana yang diharapkan oleh Gilang. Amin ya Rabbal Alamin, Bu Guru. Minta doanya ya, Bu. Gilang jadi panas dingin deh rasanya. Tapi juga ada perasaan lega karena ada jalan keluar. Sekali lagi, terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, pasti Bu Guru doakan. Dan insya Allah Bu Guru IPA pasti maklum dengan masalah Gilang tadi. Oke, semangat ya Gilang. Semangat ya, Bu. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Bayi Hikmah Widiawati dan Pak Muhammad Sabri atas
proses coaching model Tirta yang sudah diselesaikan dengan baik. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan untuk membuka sebagai pengamat dalam kesempatan ini kecuali 2 jempol. Ya. Oke. Nah, terkait dengan proses latihan coaching yang tadi sudah dipaparkan, coach dan coachee itu sudah menampilkan ekspresi penghayatan yang luar biasa. Insya Allah ini akan berdampak sebagai latihan-latihan yang kuat artinya, sehingga nanti dapat terus untuk dikembangkan di kemudian hari di dalam proses belajar mengajar kita di sekolah masing-masing. Ya, kemudian yang kedua, selaku pengamat, perkenankan saya mohon izin untuk barangkali memberikan pemaparan terkait dengan apa yang saya amati terkait dengan proses coaching ini, menyangkut tahapan-tahapan atau di model Tirta yang kita ketahui mulai dari bagaimana tujuan itu harus dimunculkan, kemudian bagaimana teridentifikasi atau mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan termasuk yang terakhir adalah bagaimana tanggung jawab itu dikemukakan di dalam proses coaching itu sendiri. Baik, sekali lagi perkenankan berikut saya akan coba memaparkan masing-masing tahapan dari proses coaching yang telah dilaksanakan tadi. Yang pertama, terkait dengan tujuan, menurut saya proses coaching yang telah dilakukan itu sudah menyajikan adanya tujuan. Hal ini dapat ditemukan pada munculnya kalimat-kalimat seperti coach bertanya tentang apa yang coach harapkan dari diskusi dan coach memberikan jawabannya. Kemudian yang kedua, coach berharap mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi, yaitu masalah dengan ibu guru mata pelajaran IPA. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua, tahapan identifikasi, proses coaching yang telah dilaksanakan memperlihatkan tahapan identifikasi potensi dari coach. Hal ini dapat dicermati melalui munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa Gilang, yang dalam hal ini coach, berkeras mau bekerja mandiri dan tidak mau bekerja dalam kelompok. Kemudian yang kedua, munculnya pernyataan Gilang sebagai coach yang tidak nyaman bekerja bersama-sama dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, munculnya pernyataan Gilang atau coach yang merasa lebih leluasa untuk bekerja secara mandiri. Untuk tahapan yang ketiga, tahapan rencana aksi, dalam proses coaching ini, rencana aksi yang ditunjukkan dalam proses coaching dapat dicermati melalui beberapa kalimat pertanyaan dan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, muncul pertanyaan dari coach tentang langkah penanganan masalah coach yang menjadi pemikiran coach itu sendiri. Kemudian yang kedua, pernyataan coach yang menegaskan dua permasalahan utama yang dialami oleh coach. Yang ketiga, pernyataan coach untuk memulai speak up dan menemui ibu gurunya untuk meminta maaf. Dan yang keempat, kalimat yang dalam hal ini bisa kita identifikasi sebagai rencana aksi adalah coach juga akan meminta bantuan kepada temannya, yaitu Arif, untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Untuk bagian yang keempat, bagian tanggung jawab, dalam proses coaching, coach telah memberikan pertanyaan kepada coach untuk memperlihatkan adanya komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, yang dalam hal ini coach tampilkan melalui pernyataan. Yang pertama, coach menyatakan diri mampu memberikan penjabaran
atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan ini merupakan kesimpulan kunci di akhir proses coaching. Kemudian yang kedua, coach akan langsung melakukan aksi atau menemui temannya yang nanti kemudian akan dapat membantu menyelesaikan permasalahannya, terutama dalam rangka menjembatani komunikasinya dengan ibu guru yang menjadi tumpuan permasalahan yang dialami oleh coach. Nah, demikian dari yang bisa saya amati, hal-hal yang bisa saya coba rekam dari proses coaching dengan model Tirta dengan masalah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dalam belajar proses coaching dengan model Tirta ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.